Update dunia kripto 5 Februari 2022. Nah, kemarin kita mungkin melihat rally yang cukup tinggi gitu ya. Kalau misalnya lihat dari time frame daily pun ini full body candle gitu. Wah, mantap sekali. Jadi satu hari memang kenaikannya cukup signifikan dan ini juga sudah masuk ke EMA ribbon lagi dan sekarang masih stabil di sini gitu ya. Terus juga kalau kita lihat dari falling wedge, ini kita bicara teknikal dulu ya, sedikit rekap. Kemarin saya nggak bikin video karena nggak sempat. Jadi kalau sudah di falling wedge ini dia udah breakout waktu itu, udah retest dan sekarang melanjutkan kenaikan. Jadi bagus sekali ini, sangat terbaca banget ya. Kemarin juga saya ada info sih sebenarnya di VIP. Jadi ya pasti kemarin banyak yang cuan lah ya. Oke, untuk hari ini seperti apa? Kita coba lihat ya. Untuk hari ini seperti biasa kita cek dulu dari CoinDesk. Nah, misalnya ini pasti beritanya langsung bagus ya. Top 40K gitu for first time. Jadi berapa sudah dalam 2 minggu ini gitu loh. Nggak ada perubahan, tiba-tiba sekarang 40.000. Nah, kalau kita lihat market cap kemarin, jadi BTC naik 11% ya dalam 24 jam ini. ETH 13%, NIR 20% kenaikannya dalam satu hari ya, gila itu. Kalau untuk kripto sih sepertinya biasa, cuma kalau orang yang biasa main saham pasti wah, kayak kemarin kan Facebook turun 25% aja atau Meta sekarang gitu ya. Orang udah pada panik gimana gitu. Tapi memang kalau dilihat dari market cap itu sudah masuk sejarah gitu ya, penurunan yang sangat besar dalam satu hari gitu. Kalau kita lihat dari technical indikator, oke, dia bilang support masih di maintain di atas 37.000, jadi makanya bagus banget ya. Dari beberapa minggu ini juga fear and greed, RSI, put call ratio itu semuanya mengarah ke bearish. Jadi makanya sepertinya banyak sekali posisi short. Kemarin itu rally, jadi pasti memaksa short ini kena likuidasi gitu ya kalau kita lihat. Nah, ini pun naik kan posisi shortnya itu untuk yang di liquid. Jadi nah kalau ini agak sedikit anomali ya karena ada long sama short yang di liquid. Ya ini mungkin sudah memang banyak orang yang over leverage, makanya saya sangat ingatkan leverage hati-hati, margin juga santai aja kalau main futures gitu ya, karena memang semakin jauh kita liquidnya, nilai liquid kita itu semakin besar posisi akan kembali gitu. Nah, tentu kita harus analisa dulu gitu ya, apakah bullish atau bearish. Jadi jangan paksa juga posisi short misalnya lagi bullish, ya jangan di hold terlalu gimana gitu. Jadi kita harus melihat juga posisinya, trennya seperti apa. Kalau misalnya memang lagi bullish, ya short pun itu cuma scalping aja saran saya. Kalau bearish sebaiknya juga long itu juga scalping aja gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Nah, kita sekarang sudah memasuki ke ini value zone katanya. Nah, jadi apa ini value zone? Jadi mereka memakai MVRV gitu ya, atau market value to realized value ratio. Nah, ini membandingkan antara cost basis agregat gitu ya, BTC holder ke market value sekarang. Nah, simpelnya begini, intinya untuk long term, kalau misalnya ini seperti buy atau sell signal, tapi ya namanya satu indikator ya. Tapi ini menarik dalam arti kalau misalnya warna hijau ini, kalau BTC sudah sampai atau MVRV-nya ini sampai ke titik ini, kalau harga BTC yang ini ya, berarti itu untuk long term sangat bagus, kita mulai bisa buy.
Nah, jadi kalau kita lihat posisi kita masih di 1,5 kira-kira di sini ya. Nah, kalau misalnya bisa sampai di titik ini, berarti masih ada kemungkinan untuk turun ya MVRV-nya gitu. Nah, biasanya mengikuti juga harga BTC waktu turun dia turun gitu ya. Ini juga turun dia turun. Jadi kemungkinan kalau menurut ini itu masih ada bisa penurunan sedikit paling nggak sampai ke sini gitu. Nah, itu bagus untuk buy kalau orang suka nanya saya rock sport untuk jangka waktu yang lama. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu patokan. Jadi lihat MVRV ratio-nya kalau misalnya sudah di bawah ini nilainya kalau nggak salah sekitar 1 lah ya. Kalau sudah di bawah situ atau menyentuh itu seharusnya itu sudah lebih aman untuk long term. Nah, gitu. Terus kalau roundup untuk altcoin katanya choppy trading in metaverse token ya biasalah ya apa namanya token-token metaverse ini walaupun kadang naiknya signifikan tapi begitu turun juga lumayan gitu itu wajar lah ya. Terus DeFi masih kurang bagus sejauh ini. Day traders unhappy with India crypto tax. Oke, itu sudah kita bahas kemarin. Terus ada bicara mengenai China's digital yuan gitu. Oh ya, di sana sekarang Winter Olympic sedang mulai gitu ya. Jadi ya kita ini aja apa ikuti. Jadi berarti senator atau Amerika kita bisa bilang bahwa mereka sudah mulai khawatir gitu. Padahal mereka sepertinya menunda-nunda gitu ya CBDC segala macam proyek digital currency ini masih gantung terus nih. Nah, tapi semuanya sudah mengarah ke sana, hampir seluruh dunia gitu ya. Kita bicara mengenai China, India, Russia, apa namanya, ya banyak sekali. Jadi kalau misalnya ya apa namanya Amerika nggak ikut ya bakal ketinggalan gitu. Jadi bagaimana respon mereka? Nah itu yang kita harus pantau. Terus ada CEO Binance si CZ gitu ya bilang bahwa hati-hati ada SMS phishing scam. Nah mungkin kalau kita nggak ya karena providernya jauh gitu, ini mungkin dia bilang di apa namanya di Amerika atau apa, tapi kita memang harus hati-hati. Nah yang sering saya dapatkan itu dari email. Nah, ini sering sekali saya dapatkan. Yang belakangan ini saya juga ada share tadi di Telegram itu mengenai MetaMask. Nah, hati-hati. Jadi dia pinter sekali bikinnya. Jadi kayak memang benar-benar dari MetaMask bilang kalau kita harus verifikasi, harus KYC karena regulasi segala macam gitu ya. Padahal itu semua bohong gitu ya, itu penipuan. Jadi jangan sekali-sekali klik apa namanya email atau link di email gitu ya. Kalau misalnya pun kita ragu-ragu, langsung ke official-nya aja kita cari, misalnya di Twitter-nya yang ada centangnya, atau kita lihat di website-nya atau berita segala macam gitu ya, yang memang dari website dia. Gitu. Jangan kita percaya dari email-email doang gitu. Terutama gampang sekali ya kalau misalnya untuk MetaMask ini kan add-on browser. Jadi dia ini pasti gampang sekali untuk di dalam tanda kutip digunakan oleh hacker gitu. Karena kan ada cookies yang ini ya itu lebih teknis ya. Tapi ya hati-hati aja intinya. Nah, terus ada juga laporan pekerjaan di Amerika gitu yang cukup signifikan kenaikannya 467.000 di Januari gitu ya. Jadi ekspektasinya itu padahal cuman sedikit banget. Apa namanya? Kalau ekspektasinya itu kalau nggak salah kemarin tuh nih 150.000. Tapi ini ternyata ada 467.000. Nah, sebenarnya pun ini nggak bagus gitu ya, karena dalam arti berarti kalau ini pun dibilang bahwa BTC ini di trading waktu data ini keluar itu agak turun gitu ya. Nah, jadi karena ya kalau misalnya semakin bagus ekonomi gitu kan, balik-balik lagi ya berarti the Fed harus semakin agresif gitu ya untuk kebijakan moneternya. Nah, tapi memang apa namanya ada juga data selain itu kan tentang pekerjaannya. Nah, tapi penganggurannya itu naik 4% di Desember gitu ya.
estimasi itu memang sedikit sih perbedaannya 3,9. Nah, jadi mungkin karena dua data ini yang bertentangan, jadi market ya berpendapat atau berasumsi bahwa ya oke, berarti nothing change gitu ya, nggak ada sesuatu yang baru, nggak ada efek kagetnya lagi. Jadi penurunan waktu itu pun nggak begitu banyak gitu, dan malahan dilanjutkan dengan rally. Oke, kalau dari CoinDesk sejauh ini mungkin itu ya. Kalau dilihat ya memang pasti nggak ada apa namanya berita yang terlalu signifikan. Terus ada ini apa SEC lagi mengenai spot Bitcoin ETF proposal dari Grayscale gitu ya. Mereka request apa namanya beberapa data lagi gitu, karena katanya ini kemungkinan bisa dimanipulasi lah dan likuiditasnya seperti apalah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya memang sejauh ini mengapa SEC itu terus menolak gitu ya spot Bitcoin ETF itu karena ya mereka belum mendapatkan data atau mereka itu tidak begitu dalam tanda kutip mengerti gitu ya bagaimana likuiditas di market kripto seperti apa gitu, terus juga bagaimana untuk mencegah manipulasi dan segala macam. Jadi lebih baik mereka cari aman, oke, kita tolak aja deh. Nah, tapi mungkin karena Grayscale ini salah satu pemain terbesar gitu ya di BTC terutama, jadi nah mereka mungkin lebih open minded gitu dengan ETF dari Grayscale. Jadi apa namanya proposal ya, masih proposal, belum masih wacana gitu, bukan wacana tapi sudah proposal. Nah, tapi SEC mungkin menunjukkan ketertarikannya lebih gitu ya, dan juga mereka mau mengerti dengan lebih baik. Ya semoga lah kalau misalnya ini juga memang disetujui itu bisa rally banget gitu ya. Terus kita lihat dari sini, crypto miner Merkle among first. Oke, DeFi ada yang valuasinya naik lagi. US Treasury ini apa? Warning gitu ya, NFT risk in art related. Ya oke, money laundering katanya. Ya itu kembali lagi begitulah ya. Kripto selalu dikaitkan dengan apa namanya money laundering lah, kriminal lah segala macam. Nah ini NFT lagi booming, jadi mereka juga menganggapnya seperti itu. Padahal kalau di dunia biasa pun juga ya atau fiat gitu kan lebih banyak lagi gitu ya secara kriminalnya. Justru di sini lebih bagus gitu dalam arti kalau menurut saya kita semua bisa track. Nah, tinggal pemerintah memang harus memiliki senjatanya, toolsnya segala macam, harus kerjasama dengan beberapa project gitu ya. Kalau misalnya memang mau serius gitu. Oke, ini Nike dan Hermes gitu ya. Ada mereka masuk ke lawsuit karena ada ya itulah karena fashion banyak masuk ke NFT sekarang, jadi ini juga masih banyak dipelajari gitu ya, mungkin ada brand yang memakai brand lain gitu di NFT dan lain-lain gitu. Nah, Justin Sun di di ini juga apa namanya di accuse ya, oke lah kita lihat itulah, dia ini memang penuh penuh sensasi gitu ya. Jadi ini kayaknya dia dituntut karena governance attack gitu di DeFi Lender Compound. Ya memang dia ini ya itu kita lihat lagi nanti lah seperti apa, saya nggak mau bahas panjang mengenai itu. Oke, coba kita lihat dari segi technical ya dari CoinDesk. Nah, kemarin itu upper resistance zone. Oke, ini mungkin resistennya kalau menurut mereka 46-an. Stronger support, oke ya. Nah, ini belum overbought ya. Jadi RSI-nya bagus, masih berada di bot gitu. Jadi masih mungkin ya ini 52 berarti baru bot gitu ya. Di atas 50 jadi masih ada kekuatan untuk naik.
Kalau dari mereka ini 41, oke. Coba kita lihat lagi. Simple sih, oke. Tapi berarti lebih masih ke arah possibility ke bullish gitu ya. Jadi kalau kita simpulkan, sebentar coba kita lihat mengenai di Cointelegraph, terus by, oke. Nah, baru saya bilang tadi gitu, jadi Myanmar juga mau launching digital currency gitu ya. Ini melikuidasi short 50 juta dolar. Ya begitulah. Walaupun saya sempat short sih sebelum rally tinggi itu ya, masih TP juga short TP2. Ya kan sempat turun dulu tuh, baru rally-nya gila-gilaan. Oke, kalau kita lihat, ya ini berarti delay benar. Provision in crypto, oke. Kalau saya lihat malahan kelihatannya agak kurang bagus ya dari segi berita ya. SEC ini tadi, ini sih bagus. Ini lagi money laundering, ini juga, gitu kan. Jadi lebih ke negatif ya. Jadi kita bisa bilang berita netral ke bearish gitu. Nah, bagaimana dengan data? Kalau data dari on-chain signal itu masih dominan bearish, ya. Net network growth sama large transactions-nya itu masih bearish, walaupun nggak sangat bearish gitu ya. Kalau Fear and Greed naik 13 poin, wow, ke Fear, ini bullish, bagus. Kalau kita lihat secara teknikal, apa namanya, ini time frame kecil biasanya kalau di quantify crypto ini, dia tadi saya refresh biar pas ya. Oke, di very bullish. Dan safety score-nya 94, luar biasa ini. Jadi satu yang bearish ya. Oke, sekarang kita lihat data. Kalau data itu secara open interest naik tinggi sama funding rate, LTH SOPR masih flat. Ini bullish. Akumulasi whales seperti apa kita lihat. Sempat turun, begitu rally ini mulai naik lagi. Nah, berarti ini juga bullish gitu ya. Kalau inflows ke exchange menurun atau flat lah ya, kita bisa bilang netral ke bullish. Jadi bullish semua memang. Ini lebih ke flat lah. Oke, berarti sejauh ini memang lebih banyak ke arah bullish gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke preset seperti biasa. 1 jam buy gitu kan, 4 jam buy, 2 jam buy, 1 jam, 15 menit. Jadi memang bullish semua ya sejauh ini. Nah, kalau kita bicara soal bullish, kita harus lihat resisten seperti apa, gitu ya. Itu yang paling penting. Karena kalau apa namanya kita terlalu bullish aja, ngelong aja, nggak mikirin resistennya, itu juga menurut saya bahaya. Nah, ini time frame besarnya time frame besarnya kalau kita lihat, berarti falling wedge udah ini ya, boleh dihapus lah. Ini juga kita ulang dari awal jadinya. Oke. Kalau kita lihat dari time frame besar, 1 harian, resisten di Bollinger misalnya, kita lihat itu di 43-an. Nah, kalau di EMA-nya juga di 43-an sekitar itu ya, sekitar 43, 44 lah kita bisa bilang. Kalau ini menurut saya terlalu jauh. Apa namanya? Ya, kita masih mungkin ke arah sini dulu.
Tapi ini udah paling inilah, soalnya ini kan Fibo ya, jadi menurut saya bisa tembus dulu kalau misalnya memang masih bullish banget. Nah, tapi kalau 43, 44 sudah mulai ini struggling nih, masih masih sudah mulai apa namanya turun naik. Nah, kalau di sini pun Fibo jelasnya 44 gitu. Menurut saya yaitu 43, 44. Kalau misalnya memang mau mendekati ya mungkin di sekitar sini 43.700, 44. Kalau kita lihat apa namanya lebih kecil lagi sama satu jaman sama semua ya. Nah, di sini ini 42-an, oke. 15 menit. Mungkin di sini nih paling bagus nih. Nah, memang harus tembus yang paling kecil dulu lah 41755 gitu ya. Tapi apa namanya? Karena memang semuanya mengarah ke bullish, saya berani apa namanya? Kalau misalnya memang itu kemungkinan akan mencoba ke arah sini. Tapi karena ini weekend gitu ya, Saturday, jadi volumenya agak dipertanyakan gitu. Apakah bisa sampai ke sana? Kayaknya mungkin lebih ke arah sideways. Jadi paling aman kalau misalnya mau ambil posisi, apalagi long gitu ya, ya di arah daerah sini nih, support kemarin atau di EMA 200 ini. Jadi di sini gitu ya, 40.600 ke 40.800 gitulah. Kalau mau ngelong, kalau mau nge-short ya tadi resisten 43, 44 gitu ya. Bisa nge-short gitu. Kalau menurut saya hari ini bakal sideways saja sih, lebih ke arah di sini mencoba ke resisten gitu. Jadi kemungkinan seperti ini ya kalau kita gambarkan. Ini kan soalnya sudah retest, jadi kemungkinan akan mencoba naik pelan-pelan turun. Ini apa namanya? Nah, mungkin ke arah sini baru turun lagi gitu ya kira-kira. Nah, kemungkinan seperti ini karena resisten agak kuat, belum tentu tembus segini lah. Mungkin ya. Karena ini weekend jadi ya kemungkinan ada seperti itu. Bentar. Oke. Ini kita paskan jadi besok bisa kita rekap lagi. Nah, ini untuk BTC gitu ya, karena ini resisten makanya saya kemungkinan ada penurunan lagi. Belum tembus lah hari ini harusnya ya. Cuma kalau tembus ya sangat bagus. Toh banyak yang spot masih nyangkut kan ya, pasti teman-teman ya. Saya pun begitu. Nah, kalau untuk ini udah dari kemarin, untuk BTCD kita coba lihat. Nah, sekarang sudah mulai turun ya. Nah, mengapa banyak yang nanya saya kemarin, oh kok dominasinya kemarin naik gitu ya, BTC naik, dominasi naik, jadi ngeri banget ini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa namanya dominasi itu perlu dalam arti kalau misalnya memang mau membuat BTC itu rally. Jadi itu penting sekali, memang harus dia ikut naik gitu. Kalau dia mengalami penurunan, biasanya rally-nya nggak kenceng. Jadi kira-kira begini logikanya, orang dominasi itu fokusnya ke siapa? Nah, kalau dominasi tinggi berarti fokusnya ke BTC gitu ya. Kalau dominasi rendah berarti fokusnya ke altcoin. Nah, kalau misalnya mau rally gitu ya, terutama BTC gitu mau rally, ya berarti dominasi harus mendukung gitu. Dalam arti harus ikut rally gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang apa namanya posisinya sudah tinggi, nah saya juga ada bilang di VIP itu contohnya misalnya BTC kemarin tembus 40.000 itu secara psikologis harga dalam tanda kutip aman gitu ya, harga bulat gitu loh. 40.000, 50.000, 70.000, 60.000 gitu ya, itu semua bulat. Jadi kalau misalnya sudah mencapai itu dan nggak dam ya, jadi sideways saja di 40 ribuan misalnya kayak hari ini 41, mungkin ke 42, 40 lagi, itu nggak apa-apa gitu, asal jangan sampai ngedam di bawah 40 lagi. Nah, mulai orang takut lagi karena harga psikologis tadi ya. Jadi waktu sideways harusnya ini turun. Nah, ini
Makanya sekarang turun itu bagus. Karena berarti BTC, penurunan BTC itu karena disebabkan oleh ya banyak orang belanja altcoin aja. Makanya dia turun gitu sedikit, oh naik lagi nanti oh orang balik lagi ke BTC. Ya seperti biasa lah begitu ya. Nah, jadi kemungkinan kalau misalnya BTC naik, ini memang apa namanya akan turun di sini. Nah, seperti ini mungkin ya. Nah, kira-kira begitu. Waktu mau ini saya agak revisi sedikit. Jadi turun naik. Nah, tapi waktu dia mau misalnya menembus resisten, kemungkinan dia akan naik lagi, naik tinggi gitu ya. Nah, kemungkinan akan seperti ini. Karena kalau nggak didukung itu, ya pasti dia nggak bisa naik tinggi banget. Nah, walaupun kalau menurut saya sih sebenarnya memang agak susah sih. Ini saya revisi aja lah. Kayaknya agak susah menembus sampai ke resisten ini dulu pun kayaknya agak susah. Jadi mungkin masih main di daerah sini aja. Karena ini weekend gitu ya dan baru ngepam, saya agak kurangin lah. Tapi resisten besarnya di itu 43 ke 44 ya. Jadi mungkin mentok-mentok mungkin di daerah sini sejauh ini. Saya agak kecilkan. Jadi sebenarnya lebih ke sideways karena naik turun gitu ya. Nah, berarti kalau begini itu BTC-nya, BTC-D-nya itu akan menyesuaikan juga, enggak sampai setinggi itulah. Mungkin di sinilah gitu ya kira-kira. Nah, jadi nangkep ya apa namanya konsep BTC sama BTC-D. Nah, jadi apa namanya kalau masih bingung atau menganggap wah kok terlalu tergantung nih sama BTC segala macam. Ya memang seperti itu market kripto gitu ya. Dan jangan menyalahkan BTC gitu. Karena saya lihat ada post-post mengenai menyalahkan BTC gitu ya. Wah, gara-gara BTC semuanya ketarik segala macam. Kalau nggak ada BTC, nggak ada altcoin, nggak ada apa. Kita jangan lupa sejarah gitu ya. Jadi apa namanya? Ya nggak bisa gitu. Memang BTC itu patokannya dan market cap apa kripto ini cuma didominasi oleh BTC dan ETH sebenarnya. Altcoin itu cuma kecil sekali. Jadi jangan kita mendewakan altcoin tapi melupakan induknya yaitu BTC gitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi memang ya memang BTC itu awalnya dan juga sekarang pun dia yang mendukung sebenarnya altcoin itu naik semua gitu kalau misalnya dia rally gitu ya nggak bisa apa namanya itu altcoin naik sendiri semua gitu. Jadi memang BTC itu perannya sangat penting gitu ya. Kalau nggak ada BTC nggak ada kripto secara keseluruhan gitu. Nah mungkin begitu dulu ya untuk hari ini. Seperti biasa stay safe di market gitu ya. Jangan apa buru-buru apalagi ini weekend. Perhatikan resisten tadi dan support kalau misalnya memang mau ngelong gitu ya. Jadi bisa lihat nanti arahnya kira-kira ke mana. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga suka ya dan juga memberikan pandangan untuk hari ini kira-kira harga itu ke arah mana. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta komen supaya teman-teman lain juga mungkin bisa terbantu gitu untuk menonton video ini karena algoritma YouTube biasanya begitu ya. Kalau semakin banyak like, subscribe segala macam itu dia menyebarkannya lebih ke banyak orang lagi. Oke, terima kasih. Bye.